Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Adapun KD yang kita pelajarin yaitu KD 3.3 dan KD 4.3. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. 2. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Coba kalian amatin gambar berikut. Mungkin kalian pernah melihat di sebuah pelabuhan. Biasanya, kegiatan yang menurunkan barang di pelabuhan itu berasal dari negara lain. Oleh karena itu, setiap negara pastinya memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Arab Saudi kaya akan hasil minyak bumi. Sedangkan contoh yang kedua, Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Arab Saudi dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Terjadinya perdagangan internasional akan menimbulkan suatu aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Apakah itu pengertian ekspor? Ekspor di sini adalah kegiatan yang mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Sedangkan negara atau pelaku ekspor disebut eksportir. Impor. Apakah itu pengertian impor? Impor adalah masuknya barang dari negara lain. Sedangkan negara pelaku impor disebut importir. Nah, siapa yang tahu pengertian perdagangan internasional? Ya, betul. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam setiap masing-masing negara akan dipengaruhi oleh 1. Letak daerah, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga yaitu iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Pastinya, setiap negara yang mempunyai sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasai. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contohnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Kedua, produk Indonesia ini ada lagi contoh yang lain. Misalnya, keramik Cina yang menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, contohnya perbedaan harga barang dan biaya produksi. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Apa saja manfaat perdagangan internasional? Yang pertama, mempererat hubungan antar negara secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi barang dan jasa. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Sedangkan hambatan perdagangan internasional yang kita hadapi adalah harga barang dari luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, biaya masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi. Yang keempat, adanya kuota. Dan yang kelima, adanya pertentangan politik. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berikutnya.
Terima kasih. Bye-bye.